Oke, baik. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kami akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Uyelindo, Kupang. Perhatikan data atau informasi di layar. Oke, pada fitur-fitur yang nantinya kita bangun, yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama itu bagian login. Login ini dilakukan oleh kedua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah bagian admin dan yang kedua adalah pengunjung. Admin yang dimaksud kan adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian berikut adalah mengolah data profil. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberi informasi profil perpustakaan di Stikom Uyelindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin, mengolah data lemari, dan mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data lemari dan rak? Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak, kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis, ada tabel penerbit, ada tabel jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku. Karena satu buku pasti memiliki penulis. Satu memiliki penerbit dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Uyelindo Kupang. Kemudian berikutnya mengolah data pinjam. Mengolah data pinjam dan mengolah data detail pinjam sebenarnya satu kesatuan, artinya satu kali transaksi pinjaman buku ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung, kemudian mengolah data profil ini dapat diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin, dia bisa melakukan create artinya dia menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus dan mencari data sementara. Untuk pengunjung hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri, dan admin dapat melakukan kurs, kemudian mengolah data lemari rak. Penulis, penerbit, jenis buku ini juga hanya dapat diakses oleh admin yang mana dapat melakukan kurs juga. Untuk fitur mengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor. Namun untuk admin ini dia memiliki akses kurs, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca dan mencari, read atau search. Kemudian mengolah data. Pengunjung ini dapat melakukan kurs sementara. Pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca dan melihat, dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus. Di sini ada catatan
hanya bisa menambah, membaca, dan mengubah datanya sendiri, tidak bisa mengubah, menambah, atau membaca data pengunjung lain. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pinjam dan detail pinjam. Ini satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor-aktor admin. Dia bisa melakukan kurs dan pengunjung juga bisa melakukan kurs, namun pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yakni peminjam ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya, datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini yang nanti akan kita kembangkan tidak menangani transaksi saat keterlambatan. Pengambilan buku misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan itu harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Kalau hilang satu transaksi, dia meminjam 10 buku, maka harus mengembalikan yang sama, yakni 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk membangun sistem ini, kita menggunakan Visual Studio Code dan Essence versi 7.427. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8, namun kita belum bisa menggunakan versi versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP. Versi 7 belum sampai versi 8. Jadi kita kali ini memilih menggunakan bahasa pemrograman PHP versi yang ke-7. Oke. Fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom UY Lindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku ataupun jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, jadi setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom UY Lindo Kupang dan mau melakukan pinjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan pinjaman buku yang nantinya akan diperlukan di approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang 10 tabel. Oke, tampilannya seperti ini. Yang bisa kita buat ini pengembangan sistem. Yang pertama, jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Nah, tabel admin ini untuk menyimpan data admin terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, paspor, dan status. Dan ID ini bertipe integer primary key dan dia auto-increment, artinya penomoran ID-nya secara otomatis. Mulai MySQL, kemudian ada nama-nama. Kita gunakan tipe teks karena kita menggunakan teksnya
Teks karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Hal yang dengan tempat lahir kita menggunakan date, kemudian alamat, email, telepon kita menggunakan teks. Kenapa kita menggunakan teks? Tidak menggunakan integer atau varchar. Telepon itu sebenarnya dia akan terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, ya pasti menurut pemikiran orang pada umumnya kita harus menggunakan integer atau number. Nah, untuk memiliki tipe data yang sesuai, apakah teks, varchar, atau integer, ataupun number, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon, apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti sering pada umumnya huruf angka atau huruf-huruf, namun dia wujudnya dalam bentuk angka dan dia tidak suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam suatu operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena teks bisa memuat semua angka, huruf, karakter, simbol berbentuk. Kemudian kenapa tidak menggunakan varchar? Karena digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama, sementara telepon tidak sama dengan yang ada 12, ada yang 13. Nah, kan kita tidak sama pacar, itu lebih tepatnya sama. Contoh NIM totalnya 8, berarti kita pakai varchar 8, dan NIK nomor induk kependudukan jumlah karakternya 16, berarti menggunakan tipe data adalah varchar dengan lebar 16. Tidak sama, jadi kita memutuskan memiliki telepon, paspor kita gunakan juga karena penjumlahan karakternya kan kita tidak tahu dan tidak sama. Sementara status admin kita pakai karakter 1 saja karena anti rencananya. Statusnya yang dimaksud adalah satu admin apakah aktif atau tidak. Kalau aktif kodenya 1, walaupun tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah 0, maka tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi karena statusnya adalah tidak aktif. Dan jadi ini untuk fungsi sebagai tools. Jadi jika suatu saat ini sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingnya menjadi tidak aktif, blokir, atau 0 dengan kita lanjut ke tabel berikutnya adalah tabel lemari. Oke, di tabel lemari terdiri dari 2 atribut saja karena memang kita hanya menutupi ID lemari. Datanya adalah integer, primary key, dan untuk increment kemudian nama lemari kita gunakan teks karena jumlahnya karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel berikut adalah tabel rak. Tabel rak ini sepertinya yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak, artinya di dalam lemari itu pasti ada rak. Raknya dimiliki oleh sebuah lemari, maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini rak ada ID rak, tipe datanya integer merupakan primary key dan atau increment. Nama rak kita kasih teks, kemudian ID lemari yang di atas yang primary key, ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawah sini, artinya
Satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini bisa ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi. Jadi ID lemari ini dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Kalau ditarik garis relatif, maka ID lemari yang primary key ini akan ditarik ke bawah menuju di lemari. Kemudian ketika lemari dan rak sudah ada, selanjutnya kita membuat tabel, penulisan tabel dan tabel jenis buku ketiga ini adalah berhubungan dengan tabel ini. Kenapa? Karena suatu buku memiliki suatu penulisan, satu buku memiliki satu penerbit, satu buku memiliki satu jenis, atau dibalik satu penulis bisa menulis banyak buku. Satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi adalah relasi waktu. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key di sini, namun di sini ada NK, artinya bisa duplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi ID penulis di tabel penulis berarti dengan ID penulis, di tabel buku ID penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit terlebih di tabel buku, dan ID jenis buku di tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Ini kegiatannya saling berelasi. Pertama, tabel penulis ID penulis. Tipe datanya integer primary key dan auto increment sementara nama tipenya. Datanya teks. Tempat lahir tipe datanya teks karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir tipe datanya teks, alamat teks, email teks, telepon tipenya teks. Status ini tipenya aktif dan tidak aktif, jadi bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit. Terdiri dari ID, tipe datanya integer primary key dan auto increment. Nama tipenya adalah teks, alamat tipenya adalah teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka. Lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel atribut berikutnya adalah kota email, telepon, tipe teks. Semua statusnya card, ini juga sama statusnya. Itu kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku terdiri dari dua, yaitu ID jenis buku integer primary key, auto increment. Nama kita menggunakan teks. Untuk jenis buku misalkan buku ekonomi, berita fiksi, non fiksi, ke buku rohani, nanti kita buat kategori-kategori buku komputer dan sebagainya. Sama seperti kayak kalian pergi di toko buku Gramedia, setiap buku itu kan diletakkan di lemari-lemari atau tidak di rak, di mana setiap lemari itu mempunyai kategori-kategori sendiri. Misalkan buku komputer di komputer, bahasa kemudian kamu sendiri gitu.
jenis, yaitu kita nanti akan menginput di atas, simpan di tabel jenis buku. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer primary key, dan judulnya teks. Kenapa? Karena teks lebih lengkap dan lebar data antara satu dan yang lain. Tidak sama intisari tipe data teks. Kenapa? Karena terjadi huruf dan angka. Lebar datanya tidak sama dengan jumlahnya. Teks terbatas, jumlahnya kan kita tidak tahu, ada yang banyak, ada sedikit. Kemudian tahun terbit kita gunakan varchar, lebarnya 4. Tahun terbit tidak terlibat dalam operasi penghitungan, biar kita menggunakan angka saja, dan jumlah karakter lebar. Karakternya adalah 4G, 4G, SDM. Kita gunakan teks, dan di sini 0. Kenapa 0? Artinya ini data adalah boleh kosong karena ada buku yang misalnya koran dan sebagainya, itu dia tidak memiliki ISBN, sehingga kita biarkan kosong. Jumlah halaman dan jumlah buku, tipe datanya integer karena nanti dia sesaat terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit. Jenis buku ini adalah Foreign key dari primary key. Masing-masing tabel ini dia sifatnya adalah Florence, dia bisa berulang datanya di saat duplikasi. Kemudian statusnya adalah card 0. Artinya 0 itu habis atau rusak atau seperti apa, nanti kita pikirkan lagi. Nah, kita mewakili dengan angka travel yang 1 digit saja. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang tabel pengunjung. Pengunjung yaitu terdiri dari ID pengunjung, tipe datanya integer primary key, nama, tipe datanya teks. Kenapa? Karena terdiri dari angka, bisa huruf, kemudian jumlah rekornya tidak sama antara satu dengan yang lain, dan jumlah itemnya tidak terbatas, tidak dibatasi beberapa jumlahnya. Tempat lahir juga sama. Tanggal lahir kita pakai date, alamat, jenis kelamin, varchar 9. Ini pasti sama laki-laki dan perempuan atau dihitung jumlah karakternya sama dengan 9. Kita gunakan tes, telepon, teks, kita gunakan teks. Untuk tabel pengunjung ini dia akan berelasi dengan tabel pinjam. Nah, karena satu transaksi pinjam meminjam, dalam tabel pinjam itu ada yang dipinjam tipe datanya integer, memiliki atau increment, pinjamnya tanggal berapa, tipe data tanggalnya kembali. Artinya buku itu, transaksi itu yang membuat begitu dikembalikan tanggal beberapa. Di sini kita gunakan date, namun tipenya 0, artinya pada saat dia meminjam pertama kali, makanya
makanya terinput. Tanggal pinjam, tanggal kembalinya masih dalam keadaan nol. Nah, ketika bukunya dikembalikan baru kita tinggal mengupdate, kita tinggal ubah saja tanggal dikembalikan, baru kita tinggal mengupdate, kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai. Kemudian pinjam, mentransaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa. Nah, berarti dia berelasi dengan ID pengunjung, otomatis kan dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya, apakah dia statusnya itu baru mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Nanti kita mewakili dalam simbol-simbol, kemudian diserahkan. Nah, ini artinya admin siapa yang menyerahkan, dan ini karena ID admin seharusnya adalah admin, tapi karena sorenya adalah 2 naiknya akan menjadi salah satu. Kita atributnya kita pakai nama yang lain, kita tidak pakai admin, tetapi nanti isinya itu merupakan ID admin. Diserahkannya nanti diserahkan oleh admin siapa dan diterima pihak saat dikembalikan itu siapa yang diterima. Untuk terima ini masih 0 karena pada saat dia bukunya dikembalikan baru kita tinggal update admin yang diterima itu siapa. Kemudian ini satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam maka harus ada satu tabel lagi, yaitu tabel detail. Ada detail pinjam terdiri dari digital primary atau increment ID. Dia bereaksi dengan tabel pinjam, kemudian bereaksi dengan tabel buku. Ini artinya di transaksi peminjaman ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa, seperti itu. Jadi dalam satu transaksi peminjam pasti berhubungan dengan pengunjung, kan pengunjung yang melakukan peminjaman, kemudian berhubung dengan tabel buku yang akan buku apa yang dipinjam. Kemudian tanggal pinjam dan tabel detail ini berelasi antara satu dengan yang lain. Jumlah buku yang dipinjam beberapa besarnya adalah ini adalah rancang sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah website.